Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Tentu saudara sudah siap pagi hari ini atas apa yang saudara telah dengar minggu lalu. Betapa dahsyatnya Allah menganugerahkan pewahyuan dan penyingkapan kepada hidup saudara. Sehingga saudara bisa tahu tentang rencana kehendaknya yang telah ada sebelum dunia ini sebelum dunia ini dijadikan. Yang telah ada dan dia tidak pernah mengubahnya. Meskipun dia tahu iblis kemudian jatuh dalam dosa. Meskipun dia tahu bahwa manusia kemudian jatuh dalam dosa. Rencana kehendaknya itu sedang dilaksanakan oleh Allah. Bisakah saudara rasakan sekarang dalam rohmu? Dia sedang bekerja dengan dahsyatnya untuk menggenapkan rencana kehendaknya itu. Untuk membawa banyak uyos, putra-putra Allah sama seperti Yesus kepada kemuliaannya. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dahulu. Sebelum saudara menerima pewahyuan hari ini dan penyingkapan, dan saudara menerima kuasa kehidupan yang benar-benar berasal yang dimiliki oleh Allah bagi perjalanan hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami dan memperkenankan kami duduk di dalam hadirat-Mu sambil menyembah Engkau Tuhan. Kami menerima anugerah, pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkan apa yang keluar daripada mulut-Mu. Kami siap saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa Roh-Mu bekerja dengan dahsyat, membangun hidup kami semua mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kau Tuhan dan menurut ukuran-Mu Tuhan, sehingga tujuan-Mu tercapai Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Ibrani 2 ayat 9 dan ayat 10, saudara lihat pada tayangannya. Dalam Ibrani 2, Allah memiliki rencana kehendaknya melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, sehingga Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya Yesus menjadi kapten keselamatan untuk membawa banyak putra-putra Allah. Saya ulangi, membawa banyak putra-putra Allah kepada kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada Yesus. Mari kita baca. Walaupun kita tidak membahas di ayat ini, tapi ayat ini menjadi pijakan kita. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sedikit lebih rendah, tenang saja saudara. Sedikit lebih rendah. Waktunya singkat, cepat. Daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Di sini ditulis yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Oh, itu tujuan Allah. Jadi Allah berencana melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Dia akan memiliki banyak putra-putra Uyos. Karena apa? Karena Allah menginginkan keluarga. Allah inginkan anak-anak. Makanya Allah tidak menghendaki kemandulan. Saya tidak perlu perjelas lagi. Kemandulan di sini bukanlah kemandulan lahiriah. Allah tidak menginginkan engkau mandul secara rohani. Terserah engkau mungkin mandul secara lahiriah. Ada banyak hamba Tuhan. Dia tidak memiliki anak jasmani. Yang saya tahu salah satunya adalah Watchmeni. Dia tidak memiliki anak jasmani. Tetapi saudara bisa lihat anak-anak rohani. Hidup yang dibangun. Sampai hari ini. Itu berjalan sampai pada kekekalan. Tidak ada yang bisa mengakhirinya. Ya Allah menginginkan anak-anak. Makanya Dia tidak menghendaki kemandulan. Saya ulangi, Dia tidak menghendaki kemandulan. Perhatikan dengan baik. Waktu Allah melahirkan Adam dan Hawa, itu dengan hembusan nafasannya. Tapi Yesus yang disebut Adam yang kedua atau yang terakhir, itu adalah Yesus adalah merupakan yang pertama lahir dari roh. Karena Maria bertanya di dalam Lukas pasal 1, bagaimana? Dia tanya, bagaimana semuanya itu? Kita lihat saja di Lukas pasal 1. Ayat 3, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Oh, aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepada, Roh Kudus akan turun atasmu. Ketika Roh Kudus turun atasmu, Dia membawa benih. Seperti seorang laki-laki menghampiri seorang wanita. Dia membawa benih sperma yang disebut dengan spermanya. Ini juga Roh Kudus akan turun. Dan itu bukan berasal daripada manusia. Turun atasmu dan kuasa Allah yang tinggal menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau akan lahirkan itu akan disebut kudus. Dia khusus buat Allah. Anak Allah. Jadi saudara bisa lihat apa yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Karena di ayat 13-nya dijelaskan prosesinya. Firman itu, benih itu menjadi manusia itu bagaimana? Di sini ayat 14 yang dikatakan itu sudah terjadi. Dia disebut anak tunggal Bapa, atau disebut juga Yesus yang menjadi Kristus. Tapi ayat 13 yang memberikan prosesinya. Jadi kalau engkau mandur secara lahiriah, tidak perlu engkau merasa malu. Tapi ya, sebab engkau akan menerima. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau akan menerima sperma, benih yang berasal dari Allah dan bukan dari manusia laki-laki. Itu yang dikatakan di ayat 13-nya. Mari kita lihat ayatnya. Orang-orang. Jadi dikatakan ayat 12-nya. Tolong ditayangkan ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima benihnya, benih Allah, diberi kuasa bertumbuh menjadi anak-anak Allah, dalam hal ini teknon.
Katakan di sini, orang-orang ayat 13 yang diperanakan, yang menjadi anak-anak bagi Allah, anak-anak Allah, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki yang disebut dengan sperma, melainkan dari Allah, atau berasal dari Allah, atau diperanakan oleh Allah. Dan benih itu, ayat 14, itu bisa menjadi manusia yang disebut anak manusia, ayat 14. Dan diam di antara kita yang menulis ini. Jadi terlihat, bahkan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lihat bayi Yesus yang lahir 2000 tahun lalu di Bethlehem. Belum nampak kemuliaannya secara penuh. Tapi Yesus, di mana manusia telah menjadi, di mana firman atau benih Allah itu telah menjadi manusia seutuhnya. Kau melihat kemuliaan itu. Saya suka sekali dengan kalimat, dan ini tidak ditentukan oleh keinginan seorang laki-laki, tapi oleh Roh Kudus yang diam di dalam dirimu. Jadi Roh Kudus itu dia bekerja dari dalam diri kita, mengubah kita supaya supaya hidup kita bisa menggenapi apa yang diucapkan dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai Yohanes 1 ayat 14 ini. Itu tergenapi. Dia bekerja. Dia melakukan dengan cara yang sama. Saya ulangi, dengan cara yang sama. Sama seperti yang terjadi pada Yesus yang menjadi Kristus. Dia bekerja dengan cara yang sama. Mengapa? Roh Kudus ini dan benih Allah yang ada dalam hidup saudara, yaitu firman yang adalah benih Allah, itu bekerja dahsyat, membawa saudara kepada kedewasaan sampai kepada teknon, dan tidak akan berhenti di situ saja. Engkau disebut putra-putra Allah yang adalah teknon, tapi engkau terus dibawa sampai engkau menjadi putra sejatinya Allah yang disebut Uios. Supaya karena Roh Kudus ini tahu yang bekerja dalam hidup saudara, dia tahu bagaimana menggenapkan tujuan dan rencana kehendaknya Allah Bapa yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 9 dan 10, khususnya ayat 10. Saudara lihat pada tayangan. Dan juga untuk menggenapkan rencana kehendaknya yang ada sebelum dunia ini dijadikan, untuk mengadopsi saudara menjadi anak-anaknya, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 5. Saudara lihat ayat itu. Jadi Roh Kudus ini dia bukan bekerja sampai pada teknon. Sama seperti dia bekerja pada diri Yesus anak manusia itu. Sampai firman menjadi manusia utuh. Berarti dia bekerja membawa kita masuk ke dalam manifestasi di mana kita diubah menjadi gambar dan rupa yang sama dengan putranya Allah, Yesus. Oke. Saudara pasti membutuhkan peneguhan dari ada apa yang ayat firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 29.
Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada baiknya kita baca dalam King James Version, karena saudara bisa lihat dalam tayangan ada beberapa hal yang perlu penekanannya. For whom he did foreknow. Jadi saudara lihat di garis bawahi ataupun ditebalkan kata he did foreknow. Kemudian he also did predestinate. Sudah bisa lihat di sini, tangkap itu dalam rohmu, biar itu terpancar dalam pikiranmu. Kata tadi he did foreknow, di garis bawahi dan diberikan tebal. Lalu kemudian kata predestinate, itu juga sama. Tangkap ini. Nanti saya akan terjemahkan. To be conformed to the image of his son. Saudara lihat, saya akan menjelaskan kata. Tolong itu ditebalkan. Sudah lihat pada tayangan. Conform to the image of his son. Kemudian kita lanjutkan. That he might be the firstborn among many brethren. Terjemahan bebasnya. Terjemahannya bebasnya. Atau kepada setiap orang. Atau kepada siapa. Ini berbeda dengan Alkitab terjemahan bahasanya. Kepada siapa dia telah tahu sebelumnya. Tolong digaris bawahi. Siapa dia telah tahu sebelumnya. Karena itu menjelaskan dari penjelasan King James Version aslinya bahasanya. Dia juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar putranya. Tolong saudara lihat penebalan dan garis bawah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar putranya. Agar dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara akan makin cerah karena pewahyuan dan penyingkapan yang akan saya berikan. Perhatikan baik-baik. Syarat mutlak. Jadi ini yang pertama, merupakan langkah pertama yang Allah kerjakan dalam hidup saudara. Langkah pertama diperanakan oleh Allah. Karena ini menjadi syarat mutlak agar saudara bisa menjadi serupa dengan gambar putranya, yaitu Kristus. Maka saudara harus diperanakan Allah dengan cara yang sama seperti pada diri Yesus. Itu sebabnya kita harus kembali lagi pada Yohanes 1 ayat 12 dan 13 tadi. Di situ dikatakan kata diperanakan, menjelaskan kata diperanakan oleh Allah. Dengarkan ini. Sekarang saya akan menjelaskan kata confirm atau menjadi serupa atau disesuaikan menjadi serupa. Kata confirm atau disesuaikan di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata G4832. Bahasa Indonesia dikatakan untuk menjadi serupa. Untuk menjadi serupa. Itu berarti kata conform ini ataupun kata
G4832 atau sumorpos, berarti diubah bentuknya sehingga sama dengan apa yang mau dicapai, yaitu gambar Kristus. Diubah bentuknya, diubah bentuk gambarnya, diubah bentuk rupanya sehingga sama dengan gambar dan rupa Kristus. Jadi konform dalam bahasa Yunani adalah untuk dibawa, untuk ditunjukkan kepada ekspresi luar yang sama dengan apa yang diekspresikan oleh Kristus. Kata konform ini sangat kuat sekali. Ekspresi. Mengapa kita bicara ekspresi kok kita tidak bicara dalam? Dengarkan saya. Karena ekspresi itu menyingkapkan apa yang ada di dalam. Jadi gambar itu, saudara bisa melihat gambar di mana-mana. Itu adalah ekspresi luar. Gambar diri saudara, itu adalah ekspresi luar, merupakan citra saudara. Saya hanya mengajak saudara, kenapa kita bicara soal mengekspresikan keluar yang sama dengan apa yang ada pada Kristus. Itu konform. Jadi saudara disesuaikan, diubah ke dalam suatu bentuk supaya saudara bisa mengekspresikan keluar yang sama dengan putranya, yaitu Kristus Huios itu. Mari kita lihat sekarang. Tinggalkan dulu, tapi ingat, kalau kau buka Alkitab, buku Alkitab, maka engkau harus tetap, kita akan kembali kepada Roma 8 ayat 9. Mari kita lihat dulu Ibrani pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan baca nanti dengan Amplified Classic Bible, tapi kita baca dulu. Ya, tolong tadi saudara tetap ingat hal-hal yang perlu penegasan yang kuat, diberi garis tebal atau huruf tebal dan di bawah garis bawah. Itu kita akan bahas. Kita baru bahas satu, konform atau disesuaikan, diubah menjadi kepada bentuk untuk ekspresi luarnya. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Oh my God. Dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat. Tadi, minggu lalu saya sampaikan dia di Ibrani pasal 2, dia sedikit lebih rendah. Tapi ketika dia sudah mengalahkan maut, bangkit dan naik, ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Perhatikan baik-baik. Saudara, kata ini penting menjadi saudara simpan dalam hatimu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mari saya baca sekarang dalam Amplified Classic Bible, ini jauh lebih luas. He is the sole expression of the glory of God, the light being the outraying or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by his mighty word of power, when he had by offering himself accomplished our cleansing of sins and riddance of guilt. He sat down at the right hand of the divine majesty on high. Ayat keempatnya,
taking a place and rank by which he himself became as much superior to angels as the glorious name or title which he has inherited is different from and more excellent than theirs. Terjemahannya, dia adalah satu-satunya ekspresi kemuliaan Allah atau cahaya makhluk pancaran sinar atau pancaran ilahi. Dan dia adalah jejak dan citra sempurna dari sifat Allah. Menjunjung tinggi dan memelihara dan membimbing dan mendorong alam semesta dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Saat dia merelakan dirinya atau menawarkan dirinya untuk menyelesaikan penyucian dosa dan penghapusan rasa bersalah kita, dia duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat yang tinggi. Dalam hal tempat atau posisi, dia mengambil posisi dan peringkat yang dengannya dia sendiri menjadi lebih tinggi dari para malaikat. Karena nama atau gelar Kapten Keselamatan, Ibrani 2 ayat 10. Mulia yang dia warisi berbeda dari dan lebih unggul dari mereka. Perhatikan baik-baik. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah terpancar. Kalau kau gabungkan Ibrani 1 ayat 3 dan kau gabungkan itu, kau kawinkan, kau buat ikatan yang kuat dengan Roma 8 ayat 29, saudara lihat dalam tayangannya. Maka Allah telah menetapkan saudara memiliki kemuliaan yang sama seperti yang terpancar pada Kristus Yesus di Ibrani 1 ayat 3. Kalau kau lihat Ibrani 1 ayat 3, kata kemuliaan atau glory ini disebut dengan kata doxa. Doxa ini kalau kau tulis dan kau minta dari dictionary, dari hamba-hamba Tuhan untuk memberikan pengertian kata glory atau doxa atau kemuliaan ini, saudara akan kaget. Dikatakan di sini, doxa atau kemuliaan ini, itu adalah semua yang dimiliki Allah. Yaitu abundance, kelimpahan, wealth, kekayaan, treasures, harta, honor, kehormatan, dignity, martabat, glory, kemuliaan, splendor, keagungan, brightness, kecemerlangan, majesty, majesty, penghormatan, keagungan seperti raja. Jadi saudara bisa lihat itu semua yang dimiliki Allah, tapi juga menyebutkan termasuk di dalam segala keberadaan Allah. Ingat itu, tanam itu sampai minggu-minggu yang akan datang. Bahwa kemuliaan itu adalah semua yang dimiliki Allah dan semua keberadaan Allah. Tadi kita sempat menyimpang sedikit. Jadi Allah sudah menetapkan menurut Ibrani 1 ayat 3 dan Roma 8 ayat 29. Ia menetapkan saudara dan saya memiliki kemuliaan yang sama seperti yang terpancar pada Kristus. Berarti saudara harus memiliki kemuliaan yang sama seperti yang terpancar pada Kristus. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu semua yang dimiliki Allah. Dan semua
keberadaan pribadi Allah. Itu kemuliaan. Kita kembali lagi pada Roma 8 ayat 29. Saudara lihat pada tayangan ayatnya. Di garis bawahi kata he did for no. Sebenarnya ini bukan dipilih tepatnya. Seperti Alkitab bahasa Indonesia. Sebab semua orang yang dipilihnya. Tapi ini he did for no. Artinya adalah Allah Bapa sudah tahu sebelumnya, jauh sebelumnya, sebelum saudara ada. Sebelum segala sesuatu dikerjakan, dia sudah tahu. Dia sudah tahu siapa saudara. Dia sudah tahu saudara akan memancarkan kemuliaan yang sama seperti yang ada pada Kristus yang diungkapkan Ibrani 1 ayat 3. Itu sebabnya hari ini ketika engkau mendengarkan firman-Nya, minggu-minggu lalu sudah mendengarkan firman, itu adalah bagian dia bekerja mewujudkan rencana kehendaknya itu. Jadi he did for new, for no. Kalau dalam bahasa Indonesianya, semua orang yang dipilihnya, bukan. Tapi kalau tadi saya bacakan buat saudara, dalam King James Version, itu dikatakan, atau tentang siapa dia telah tahu sebelumnya. Allah sudah tahu sebelumnya. Walaupun saudara kemudian diciptakan sebagai makhluk dengan makhluk ciptaan Allah dengan kehendak bebas, dia tahu. Jadi dia sekarang bekerja dalam diri saudara karena dia sudah tahu saudara. Saudara lah yang akan memancarkan kemuliaannya Allah. Semua apa yang dimiliki oleh Allah dan semua tentang keberadaan pribadi Allah. Yang kedua, itu yang kedua. Yang pertama tadi kata confirm. Yang kedua, ini penting buat saudara. Yang ketiga, saudara, predestinate. Atau he also predestinate. Tadi saya katakan pada saudara, supaya saudara tetap ingat, itu di garis bawahi adalah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar putranya. Ini penting. Ini sangat penting. Jadi he also predestinate. Dia juga sudah menentukan saudara bisa. Berarti he also predestinate. Artinya dalam Roma 8 ayat 29 ini. Artinya dia juga sudah menentukan. Saudara menentukan. Dia yang menentukan. Bukan saudara yang menentukan. Saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putranya ketika saudara masih hidup di dunia ini. Itu sebabnya dia bekerja dengan dahsyat kepada hidup saudara sekarang. Dia akan mengerjakan itu. Dia sudah menentukan. Kalau apa yang sudah ditentukan tidak bisa diganggu gugat lagi. Dia sudah menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putranya. Kalau engkau buka
Ibrani 1 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Dia juga sudah menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama, rupa yang sama dengan putranya. Dengarkan saya mau tantang kau. Lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Saudara lihat pada tayangannya. Lihat. Saya berdoa saat ini Roh Kudus sedang bekerja dengan dahsyat, memberikan pewahyuan dan pengertian kepada saudara. Perhatikan ini baik-baik. He also predestinate. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesianya itu dikatakan adalah Roma 8 ayat 29. Mereka juga ditentukan Allah dari semula. Oh, ini dahsyat sekali saudara. Sangat dahsyat sekali. Dia juga telah menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama yang telah diekspresikan oleh putranya. Putra Allah, Uios Allah, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kau lihat Ibrani 1 ayat 3 ini. Roh Tuhan. Kalau Allah sudah menentukan engkau bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putranya, Uiosnya. Lihat Ibrani 1 ayat 3 ini. Dimulai dari kata Ia, yaitu Yesus. Roh Tuhan sekarang. Dia tahu dia sedang bekerja dengan dahsyat dalam hatimu. Roh Tuhan sekarang menantang keberanianmu yang didasarkan atas keyakinan. Dari kata He also predestinate. Dia juga sudah menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama yang diekspresikan oleh putranya Yesus. Sekarang Roh Kudus menantang saudara. Ibrani 1 ayat 3. Beranikah saudara mengganti kata Ia dengan nama saudara? Saya akan bacakan pada saudara. Kalimat pertama dari Ibrani 1 ayat 3. Joni Tambunan adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Oh, hari ini Allah ingin menikmati dan melihat pekerjaannya, pekerjaan rohnya, kedahsyatan firman-Nya, benihnya di dalam hidup saudara. Dengan kau mengucapkan Ibrani 1 ayat 3. Dengan memulai dengan namamu. Sebutkan namamu. Kalau namamu adalah Rana, kalau namamu Daniel, kalau namamu Jan Sardin, kalau namamu Filipus, kalau namamu Richard, Toga, Ita, Teti, Dorothy, Aaron, sebutkan. Dimulai dari namamu. Kalau namamu adalah Erwin, sebutkan. Jangan sebutkan aku,
Tapi sebutkan Joni adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bukankah Kejadian 1 ayat 26? Saya ulangi sekali, bukankah Kejadian 1 ayat 26? Baiklah kita menciptakan manusia supaya mereka bisa menggambarkan rupa kita yang maha kudus, maha kuasa, maha tinggi. Lihat, Allah memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya, bagaimana jalannya, supaya saudara bisa mengekspresikan kemuliaan Allah dan mewujudkan gambar rupanya Allah melalui tubuh jasmani saudara. Saya katakan, ucapkan itu sekali lagi, Ibrani 1 ayat 3, dengan menyebutkan nama saudara tanpa malu, tanpa ragu, sebab itu akan menghancurkan selama ini pengertianmu, doktrin yang menyesatkan kau, yang membuat kau tidak mengalami terobosan. Orang mengatakan, itu kan hanya Yesus yang bisa lakukan. Buat apa Allah menunjukkan rencananya bahwa dia apa yang terjadi pada diri Yesus? Dia akan samakan dengan saudara-saudaranya. Mari kita lihat Ibrani pasal yang kedua. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya malaikat boleh lebih tinggi sesaat, singkat waktunya, katanya Alkitab. Itulah sebabnya ayat 17. Maka dalam segala hal ia, Kristus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Mengapa dia disebut sulung? Berarti ada saudaranya. Dan saudaranya itu adalah memiliki kriteria dan posisi yang sama, yaitu Uios, putra-putra Allah sama seperti Kristus. Supaya ia menjadi imam besar, ini penyebutan untuk sulung, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Allah berkehendak, jangan kau ragu. Karena ini akan menghancurkan semua doktrin keyakinanmu yang salah. Allah berkehendak. Apa yang terjadi pada Yesus itu disamakan dengan saudara dan saya yang disebut saudara-saudaranya. Apa yang membuktikan kata saudara-saudaranya ini? Apa yang membuktikan kata saudara-saudaranya ini? Itu digunakan kata G80, itu disebut dengan saudara-saudara, itu dengan kata adelpos. Kata saudara-saudara itu digunakan kata AG80. Itu digunakan kata adelpos. Kata adelpos oleh Thayer diberikan definisinya demikian. Siap saudara, untuk loncat.
a brother, whether born of the same two parents, or only of the same father or mother. Jadi dengan kata lain adalah saudara, adalah posisi disebutkan saudara yang lahir. Dikatakan dari same two parents, jadi ayah ibu yang sama. Itu saudara. Atau hanya dari bapak yang sama, atau dari ibu yang sama. Lihat, semuanya terpenuhi. Jadi dikatakan ada saudara ini, itu disebut adalah kalau dia berasal dari benih yang sama, sperma yang sama. Berarti mengapa disebut saudaranya Yesus ini adalah apabila saudara juga dilahirkan oleh Allah. Berarti spermanya, benihnya itu dari Allah. Bisa meledak saudara, rohmu bisa meledak. Hatimu meledak. Allah sudah menentukan itu. Jadi saudara, Allah merencanakan untuk saudara dibawa kepada ekspresi lahiriah. Sehingga saudara tidak ragu lagi untuk menyebutkan Ibrani 1 ayat ketiga. Itu digenapi pada masa hidup saudara. Dengan menyebutkan Johnny, dengan menyebutkan namamu. Filipus, dengan menyebutkan namamu. Tias, dengan menyebutkan namamu. Yoel, dengan menyebutkan namamu. Rusmawan adalah cahaya kemuliaan doksanya Allah. Dan gambar wujud Allah. Wow, luar biasa. Saya tidak ingin saudara berputar-putar dengan suatu doktrin atau ajaran yang membuat saudara terus ragu, dan bahkan membuat saudara bingung. Iblis memakai kebingungan. Tapi minggu-minggu yang akan datang, iblis memakai kebingungan menyerang hidup saudara. Dan minggu-minggu yang akan datang, saya katakan pada saudara, minggu-minggu yang akan datang, hidup saudara akan membingungkan iblis. Iblis menabur kebingungan pada hidup saudara. Bingung. Satu ayat mengatakan begini. Tapi saya ingin membangun hidup saudara. Karena rohnya sekarang berkata pada diri saya, mari kita bekerja sama untuk membangun hidup mereka. Sehingga engkau akan memiliki pengalaman membingungkan iblis. Yang adalah sumber kebingungan. Bayangkan saudara, orang yang senantiasa membingungkan, sekarang dibingungkan. Allah akan menempatkan saudara pada posisi itu. Mari kita lihat saudara. Mari kita lihat. Kata bingung yang sering dipakai oleh iblis. Itu dari kata Babel.
Babel artinya adalah kebingungan. Saudara bisa lihat Babylon G897. G897, Babylon ditulis dalam bahasa Yunani. Babylon artinya adalah confusion. Babylon. Bingung. Allah menginginkan supaya saudara membuat iblis bingung. Makanya iblis senantiasa menghancurkan sistem dunia ini. Iblis ingin menghancurkan hidup saudara melalui sistem dunia ini yang disebut adalah roh Babel. Kau ingin menyamai seperti Allah, buat kebingungan. Kekuatan mana yang aku harus percayai? Kekuatan dunia atau apa yang Allah katakan? Tapi saya tidak ingin membahas itu. Simpan itu pada janji saya. Saudara akan diposisikan oleh Allah pada satu posisi. Bagaimana membingungkan iblis yang selama ini membingungkan hidup saudara. Tapi engkau akan berada di satu posisi. Engkau akan merebut selama ini apa yang direbut oleh iblis. Tapi engkau akan berada di satu posisi di mana engkau akan membingungkan iblis, si jahat itu. Saya ingin saudara, kita kembali lagi pada Roma 8 ayat 29. Dari 3 hal itu. Kata confirm diubah serupa dengan segambar dengan anaknya. Allah yang pertama itu disesuaikan. Allah membangun hidup saudara yang telah diketahui. Bahasa Indonesia dikatakan dipilih. Karena diketahui itu dipilih. Memenuhi syaratnya. Allah sudah tahu sebelumnya. Itu supaya dibangun, dibentuk, disesuaikan. Rasakan dia bekerja dalam hidup saudara sekarang. Supaya saudara menjadi sama dengan gambar. Bukan seperti gambar putranya. Tapi sama dengan putranya. Gambar rupa putranya. Dan yang luar biasa. Di balik semuanya, Allah Bapa sudah tahu. Lalu saudara disesuaikan. Menjadi sama dengan gambar putranya. Yang luar biasa. Kalimat dalam King James Version mengatakan, He also predestinate. Dia sudah menentukan. Supaya saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama. Dengan kemuliaan yang diekspresikan oleh putranya. Mengekspresikan gambar dari wujud Allah yang diekspresikan oleh putranya juga, Yesus. Allah sudah menentukan. Ini adalah panggilan saudara. Ini adalah destininya saudara. Saya katakan, ini adalah rencana kehendaknya. Supaya membawa saudara menjadi uyos atau putra-putra Allah yang sama dengan Kristus. Lihat, perhatikan baik-baik. Dari ayat 4-nya, dari Ibrani 1. Saya ulangi, dari Ibrani pasal 1.
ayat yang keempatnya dalam terjemahannya Amplified Classic Bible. Perhatikan baik-baik. Dalam hal posisi atau tempat, dia mengambil posisi dan peringkat yang dengannya dia sendiri menjadi lebih tinggi dari para malaikat. Karena nama, kalau saudara tahu arti nama, karena gelar mulia yang dia warisi, yang dia dapatkan. Ini berbicara karena kepribadiannya, posisi rohani. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 3 yang menggunakan nama saudara, Joni adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu berbicara tentang posisi yang ditempati, yang sebenarnya, yang sudah Allah rencanakan dan Allah sudah tentukan. Karena di sini Amplified Classic Bible lebih menjelaskan pada kita nama gelar mulia itu berbicara tentang kepribadian. Jadi alasannya karena apa? Karena kau bisa mengekspresikan kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Itu berbicara tentang kepribadianmu. Mengapa kemuliaan Allah terekspresi dalam kehidupanmu? Karena sesuatu yang di dalam hidup saudara. Bukan apa yang telah kau lakukan. Minggu lalu saya tegaskan kepada saudara. Baca Lukas 3. Lukas pasal yang ketiga. Mulai dari ayat 21, 22 dan 23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, engkaulah Uyosku, putra-putra Allah yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ketika Yesus, atau dalam bahasa King James dan Yesus memulai, jadi berarti dia menyelesaikan dulu di Sungai Yordan, dapat perkenanan, dapat pengakuan, Allah mendapati bahwa dia adalah Uyos. Berarti ketika dia Uyos, maka kemuliaannya, saya ulangi, kemuliaan Allah bisa dipancarkan oleh dia. Gambar wujud Allah bisa dipancarkan. Makanya dia berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ingat, itu sebelum. Saya ulangi lagi. Itu sebelum dia berbuat sesuatu bagi pekerjaan Allah, bagi pelayanan. Dia belum melayani. Hari ini adalah kabar gembira bagi bagi kalian yang selama ini frustasi mengikut Tuhan. Kok aku belum bisa melayani? Kok aku belum bisa berbuat ini? Kok aku belum bisa ini? Ingat, Allah sudah menentukan supaya saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama yang pernah diekspresikan oleh Kristus putranya, yaitu putra Allah Uyos itu. Allah telah menentukan, dan ini telah dibuktikan oleh Allah, telah dibuktikan oleh firman, bahwa sebelum Yesus, saya ulangi, sebelum Yesus memulai pelayanannya, pekerjaan yang 3,5 tahun, kemuliaan itu, gambar wujud Allah, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah diekspresikan oleh hidupnya.
sangat penting sekali. Langkah pertama ini diperanakan oleh Allah atau berasal dari Allah. Sangat penting. Kita kembali lagi Roma 8. Ayat 29. Kita mulai melihat urutan-urutannya. Kita tahu di sini sebab semua orang yang dipilihnya atau yang sudah diketahui oleh Allah dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau engkau melihat kata conform ini, itu berbicara tentang Allah. Kalau engkau melihat kata conform ini, ataupun diubah menjadi serupa, diubah menjadi atau disesuaikan, itu arti kata conform ini. Itu menyingkapkan tentang betapa hebatnya pekerjaan Allah. Allah bekerja di dalam hidupmu sampai apa yang Dia telah tentukan. Oh Tuhan, saya berdoa supaya ini benar-benar menghancurkan doktrin yang salah dalam pengajaran yang salah dalam hidupmu yang sudah menjadi keyakinan. Kita lihat arti kata conform, diubah, disesuaikan, menjadi sama seperti gambar anaknya. Kita lihat betapa dahsyatnya Allah bekerja. Jadi Roma 8 ayat 29 ini ada bercerita tentang pemberitahuan. Dia menyingkapkan bahwa Allah bekerja. Kenapa Allah sangat bekerja? Dan Dia tidak akan pernah bisa gagal. Mengapa? Karena ada kata He also predestinate. Dia juga sudah menentukan. Itu tidak akan bisa. Dia akan habis-habisan. Dia tidak membutuhkan kekuatan dari saudara. Saudara selama ini selalu beranggapan, baiklah, mari kita memberikan pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Itu datang dari kekuatanmu. Ingat, untuk mewujudkan gambar rupa, untuk mewujudkan kemuliaan yang terpancar dari Kristus, itu terpancar dari hidupmu. Untuk mewujudkan itu, cukup perlu. Tidak dibutuhkan benih dari manusia. Dikatakan adalah cukup benih dari Allah. Engkau diperanakan oleh Allah, maka Allah akan bekerja sedahsyat mungkin. Yang pertama yang Allah akan singkirkan adalah semua upaya lahiriah, semua upaya kekuatan manusia. Itu disingkirkan di dalam hidupmu dan dari hidupmu untuk engkau, supaya engkau bisa mencapai kemuliaan dan gambar wujud Allah itu. Allah tidak mau. Itu sebabnya Dia memberi peringatan kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi peringatan kepada Yusuf. Dia katakan, anak dalam kandung itu adalah dari Allah, dari Roh Kudus, bukan dari kamu. Dan Yusuf berketetapan hati. Sangat penting terbangun ketetapan hati saat ini. Dari kalimat He also predestinate. Dia juga sudah menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putra. Harus kau buat
ketetapan hati. Harus terbangun ketetapan hati. Saat ini saya berdoa Roh Kudus terus sampai terbentuk ketetapan hati. Ketetapan hati tentang apa? Ketetapan hati bukan dari upayaku, bukan dari gagahku, bukan dari keperkasaanku. Mari kita lihat, saudara. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya malaikat. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel yang membangun kembali lagi bait Allah. Ketika mereka baru selesai dari tawanan. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, dengan kekuatan manusia. Dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, roh Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Ketetapan hati yang kau bangun adalah harus berdasarkan Zakaria 4 ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatan, karena Allah sudah menentukan. Oh saudara dan saya akan bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putranya. Yeremia, saya berharap mungkin ini ayat yang terakhir dari yang terakhir. Kita tunggu saja bagaimana roh Tuhan bekerja. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah, oh ini kutuk. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi hatinya jauh daripada Tuhan, jauh dari jalan Tuhan, jauh dari cara Tuhan, jauh daripada pengertian firman. Yang mengatakan bahwa dia sudah menentukan, dia akan bekerja. Kata pertamanya terkutuk. Saudara tahu, kata kutuk pertama kali Allah ucapkan ketika manusia ini mulai ada. Itu kepada siapa? Mari kita lihat sekarang. Kejadian 3. Ayat 14. Allah tidak pernah mengutuk tanah yang pertama, tempat kehidupannya manusia. Tapi lihat ayat 14-nya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Iblis yang dikutuk, ular yang dikutuk. Kemudian dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala dan kau akan meremukkan tuminya. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James Version, dikatakan adalah apa? Bukan keturunan, tapi and I will put enmity, permusuhan, konflik between kamu, ular, and the woman, dengan perempuan ini, maksudnya Hawa, and between thy seed, dengan benih berasal dari engkau,
and her seed. Dengan benih yang aku taruh pada perempuan ini. It shall bruise thy head. Dia akan meremukkan kepalamu. And thou shalt bruise his heel. Kau akan mengitikkan tumitnya. Saudara bisa lihat toh. Dikutuk. Kemudian Allah berbicara tentang benih yang konflik. Benih yang berasal dari kutuk. Benih yang berasal dari Allah. Jangan sekali-kali engkau mencampur adukan, memakai kekuatanmu. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, kehebatannya. Terkutuk. Ini memberikan gambaran kepada kita. Upaya itu akan membuat konflik benih firman yang berasal dari Allah dengan benih yang sudah dikutuk. Benih terkutuk. Dan itu akan itu akan menyebabkan saudara dengan susah payah berjalan dengan waktu, dan bahkan jangan sampai terjadi ketika engkau mengembuskan nafasmu yang terakhir. Apa yang Allah sudah tentukan ini tidak terjadi. Bangun sekarang dalam ketetapan hatimu. Saya katakan bangun dalam ketetapan hatimu. Seperti Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Itu ketetapan hati yang harus kau bangun. Sebab tanpa itu kau bangun, maka Allah terus akan bekerja dengan dahsyat. Tetapi engkau adalah manusia, ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Kau boleh menentukan apa saja. Kau bisa memperlambat, dan bahkan kau bisa menggagalkan bagi dirimu sendiri apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi langkah pertama, soal kau diperanakan oleh Allah, ini sangat-sangat penting sekali. Saya katakan ini sangat-sangat penting sekali buat hidup saudara. Mengapa ini sangat penting buat hidup saudara? Karena dengan kau diperanakan oleh Allah, Allah sudah tahu kan dari kehidupanmu. Maka Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan bahwa engkau akan mewujudkan gambar rupa yang sama dengan putranya, Uyosnya, yaitu Yesus yang menjadi Kristus. Supaya apa? Supaya hidupmu juga akan bisa memancarkan kemuliaannya Allah dan gambar wujudnya Allah ketika engkau masih hidup di dunia ini. Sebab dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10 dikatakan nih, saudara lihat pada tayangan ini saja, dikatakan sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Allah secara jasmani. Inilah yang dinantikan oleh Allah. Inilah diharapkan oleh Allah. Inilah mimpinya Allah. Sehingga dia membuat rencana kehendaknya itu. Dan itu akan berhasil di dalam kehidupan manusia. Pada masa hidupnya. Adalah hal yang bohong. Adalah hal yang bodoh. Apabila saya katakan ketika engkau menguburkan orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Wah, sekarang dia telah menerima kemuliaan. Itu penipuan. Allah mau ketika engkau masih hidup di dunia ini, kau menerima 3 kata itu dari Roma 8 ayat 29. He did foreknow. Allah Bapa sudah tahu sebelumnya. He also predestinate. Dia juga sudah menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putranya.
menjadi confirm sesuai dengan gambaran putranya. Sehingga Ibrani 1 ayat yang ketiga, kau bisa dengan memukul dada karena kau memiliki ketetapan hati. Aku, sebutkan namamu, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bapa, tergenapilah Kejadian 1 ayat 26. Bapa, tergenapilah Yesaya pasal 6. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah, dengan doksanya Allah. Amin. Terima kasih. Pewahyuan yang dahsyat, yang supranatural, kau anugerahkan kepada kami, kau singkapkan kepada kami, Tuhan. Dari apa yang kau katakan dalam Alkitab. He did foreknow. Allah Bapa sudah tahu sebelumnya. He also predestinate. Allah juga sudah menentukan saudara. Sejak sebelumnya, sejak semula. Confirm. Menentukan saudara bisa mengekspresikan gambar yang sama. Confirm berarti akan dia lakukan pekerjaannya. Supaya apa yang telah ditentukan oleh Allah itu bisa terjadi pada hidup saudara. Ketika engkau masih hidup di dunia ini. Terima kasih untuk pewahyuan yang dahsyat. Terima kasih untuk anugerah yang kau singkapkan buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan berjalan karena kami sudah tahu bahwa Allah bekerja dahsyat untuk menggenapkan apa yang Allah sudah tentukan buat hidup kami, hidup saya pribadi. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum iblis jatuh, sebelum manusia jatuh dalam dosa, untuk bisa mengekspresikan gambar yang sama dengan putramu Yesus Kristus, Uyosmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami merelakan Kau bekerja lebih lagi, supaya Kejadian 1 ayat 26 ini terwujud pada masa hidup kami di dunia ini. In our lifetime. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.